Assalamualaikum sahabat semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Hari ini adalah video kedua aku dan tadi barusan aku buat video unboxing pembalut wanita dari Softtek. Di video kedua aku kali ini aku mau buat video pengalaman aku selama 5 tahun menggunakan IUD atau yang biasa disebut spiral. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kita langsung aja ke videonya. Sebelum aku masuk ke inti dari video ini, aku mau disclaimer dulu. Jadi di video ini aku tuh ngomongin pengalaman aku. Kalau misalnya ada ibu-ibu lain juga mengalami hal yang seperti ini, dan juga ada ibu-ibu yang akan beda pengalamannya pertama kali menggunakan spiral. Wah, yang aku bicarain di sini adalah menurut pengalaman aku. Ceritanya panjang banget. Cuman udah aku tulisin di tablet aku dan aku singkat-singkatin biar kalian lebih enak aja nanti ngedengarnya. Pertama itu awal mula kenapa aku pakai spiral atau IUD. Anak pertama aku itu umurnya masih 2 tahun dan aku punya anak lagi. Jadi abangnya dengan adiknya itu umurnya cuma beda 2 tahun aja. 3 bulan itu aku langsung pakai spiral, langsung yang 5 tahun. Tapi dia sebenarnya maksimal 7 tahun. Untuk lebih bagusnya, lebih amannya, kata si bidan yang tukang pasangnya itu bilangnya 5 tahun udah boleh diganti gitu. Aku pasangnya sama temen aku dan aku tuh udah kenal sama dia tuh bidannya bagus banget. Dan aku waktu itu bayar spiralnya gitu agak mahalan dikit. Bentuk spiralnya tuh kayak gini. Nanti aku kasih gambar di sini. Itu bentuk spiral yang awal pertama aku pakai itu yang kayak gini. Itu sama dengan yang kalau misalnya kalian pakai di puskesmas, enggak ada bedanya. Awal pertama pakai spiral itu memang terasa kayak sakit banget, kayaknya perut kita tuh kayak kram. Dan kata bidan yang masangin aku, katanya itu si spiralnya itu adaptasi sama tubuh kita, jadi kita akan ngerasain 3 bulan awal itu akan ngerasain kram seperti kram mau mens gitu, tapi nggak mens. Dan di perut tuh terasa tuh kayak sakit banget, tuh gampang capek gitu. Ada orang yang mensnya teratur pakai ini, dan ada juga orang yang malah mensnya bisa sebulan 2 kali. Jadi awal pertama aku pakai ini itu sebulan, misalnya awal bulan pertama aku mens, terus akhir bulan mens lagi. Jadi mensnya itu nggak kayak normal gitu, nggak kayak biasanya kalau misalnya kita nggak pakai spiral. Jadi sebulan sekali itu aku mensnya bisa 2 kali, itu 3 bulan pertama. Tapi setelah 3 bulan selanjutnya itu aku mensnya sebulan sekali kayak biasa. Cuman bedanya mensnya banyak banget, itu kayak orang pendarahan. Kalau kalian udah melahirkan, kalian pernah ngerasain masa nifas, itu sama seperti kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakai spiral dan mensnya tuh darahnya bisa sebanyak itu. Untuk sakit keramnya itu 1 tahun kalian akan ngerasain capek, terus kalian juga akan ngerasain kadang baru mens tiba-tiba mens lagi. Itu 1 tahun pertama. Jadi tahun pertama tuh kayak mens tuh kayak gak teratur. Kadang-kadang mensnya cuman 2 hari kayak netes aja gitu, tiba-tiba minggu depan langsung kayak banyak gitu mensnya. Terus nanti keluar lagi dikit-dikit, pokoknya kayak nggak teratur gitu. Spiral itu dia ada kayak buntutnya, kayak benangnya gitu. Itu kalau misalnya berhubungan, kalau misalnya kepanjangan itu akan sakit. Jadi kalau misalnya kalian merasain seperti itu, kalian balik lagi ke puskesmas atau balik lagi ke bidannya, minta dipotongin aja ujungnya. Jadi itu yang aku lakuin. Waktu itu aku pakai spiral itu kayak benangnya tuh kepanjangan, karena memang rahim aku tuh kayak ke dalam gitu, kadang tuh naik kadang tuh turun gitu. Jadi pas berhubungan tuh sakit, jadi aku potong dan itu nggak kenapa-kenapa, asalkan motongnya bidannya tahu ya. Jadi jangan terlalu kependekan juga. Kalau misalnya nanti mau diambil spiralnya, nanti bidanya susah nyari buntutnya itu, karena pas waktu kita lepas spiral itu yang ditarik. Udah tahun kedua itu aku merasa udah enjoy aja, kayaknya enak. Waktu itu aku merasa aduh aku cocok banget pakai spiral gitu ya. Terus tibalah di tahun ketiga itu aku merasa kayak aku
balik lagi kayak tahun pertama, aku tuh merasa spiral tuh rasanya sakit banget dan sering sakit. Terus kalau misalnya mau mens itu sakitnya 2 kali lebih sakit daripada sebelum mens. Emang aku tuh orangnya suka jalan-jalan gitu ya, kayak misalnya kalau jalan itu bukan kayak pakai pesawat, itu enggak, bisa dalam 1 kali perjalanan itu aku bisa 8 jam. Dan waktu itu aku bener-bener kayak bolak-balik road trip sama suami aku dengan waktu lama banget, itu maksimal 12 jam di dalam mobil dengan jalan yang tidak rata. Mungkin karena itu juga jadinya spiral aku tuh kayak nggak enak dipakai, dan aku merasa kayak gampang banget capek, gampang banget lelah, dan balik lagi kayak tahun pertama gitu. Aktivitas aku seperti itu, aku merasa aku nggak cocok pakai spiral gitu. Ini awalnya aku tuh konsultasi sama temen aku bilang aku ngerasa tuh gampang capek banget pakai spiral yang awal dia pakein gitu. Terus kata teman aku yang bidan itu bilang dia punya spiral yang lebih kecil dan logamnya lebih dikit. Ini gambarnya di sini kalau kalian mau tahu itu bentuk spiralnya apa, seperti ini. Karena capek karena spiralnya itu banyak logamnya, katanya seperti itu. Akhirnya adalah spiral yang awal ganti dengan spiral baru, spiral lebih kecil dan spiral yang kadar logamnya itu dikit. Setelah aku pakai tahun pertama itu aku merasa udah baik-baik aja, aku makanya enak gitu, dan nggak ada keluhan sama sekali. Jadi kayaknya aku seneng banget tuh ya waktu itu tahun pertama. Tapi setelah tahun kedua aku ngerasa ada masalah lagi. Jadi pas waktu itu aku merasa kayak spiralnya itu sering turun gitu. Mungkin karena kayak rahim aku tuh kan, rahim tuh posisinya suka gerak-gerak ya, suka naik kadang turun gitu. Kalau misalnya turun itu biasanya aku capek. Dan akhirnya itu di ujung-ujungnya sekali itu sebenarnya aku masih tahan-tahan aja tuh ya spiralnya. Ujung-ujungnya spiralnya itu kayak, aku nggak tahu ya, pokoknya dia posisinya tetap, kan spiralnya bentuknya seperti ini, dia tetap berada di rahim aku yang ini nggak gerak, tapi yang bagian bawah ini tuh kayak turun gitu, dan dia kayak mau keluar dari kelamin, susah jalan gitu. Jadi duduk pun kayak terasa spiralnya tuh terasa kayak turun gitu. Itu mungkin karena spiralnya terlalu kecil, jadi spiral itu gampang turun ke bawah dan aku merasa nggak nyaman. Dan aku ngerasain itu sekitar 1 minggu. Setelah itu aku mutusin langsung buka. Aku pikir spiral itu bagus, KB yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling aman itu adalah spiral, sahabat semuanya. Jadi akunya yang nggak cocok pakai spiral, bukan spiralnya yang nggak bagus. Karena spiral itu udah murah. Kalau misalnya kalian pakai di puskesmas itu bahkan ada yang gratis, tapi tergantung lagi bidannya makein. Kalau bisa jangan bidan yang baru karena nanti sakit. Pas waktu buka itu sama sekali nggak sakit, bidannya tuh oke banget buka spiral aku, karena spiral aku tuh kecil banget, itu kan susah banget mau diambil. Waktu itu aku ingat banget aku lagi mens, dan bidannya itu bisa ngambil spiral itu dengan berdarah-darah gitu. Aku surprise banget sama bidannya hebat banget. Setelah aku buka ternyata aku tuh nggak tahu ya kalau kalian tuh apa namanya percaya apa enggak dengan dukun urut, tapi di sini aku tuh punya tukang urut itu, dia pintar banget urut perut. Jadi waktu itu aku minta diurutin perut, ternyata katanya perut aku tuh kayak apa ya, posisinya nggak bagus atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya setelah aku urut sama ibu tukang urut itu, perut aku jadi enak. Ternyata di dalam perut aku itu memang di perut aku itu waktu itu lagi nggak bagus atau lagi nggak baik, jadi kayak dibenerin posisinya, dan aku merasa perut aku jadi enakan setelah itu. Setelah itu aku kosong 3 bulan. Setelah urut bulan depan aku langsung isi. Jadi inilah aku dapat sihanan. Oke, itu tadi pengalaman aku menggunakan KB spiral selama kurang lebih 5 tahun. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian mau tambah-tambahin tentang cerita aku, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian juga mau sharing tentang pengalaman kalian memakai KB IUD atau KB spiral ini, kalian tulis juga di kolom komentar. Dan like video ini, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.